Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Bertemu lagi kita semua di Loka Karya 5. Ya, baik sebelumnya saya izinkan untuk share dulu ya Bapak-Bapak. Ya, baik. Eh, kita bertemu di Loka Karya 5 ini tentang eh, kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada siswa. Sebelumnya, mari sama-sama kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mari kita berdoa menurut dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apa kabarnya Bapak-Bapak calon guru penggerak? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa semangat ya Bapak-Bapak. Oke, kalau semangat toh boleh jempolnya diangkat? Jempolnya diangkat semua dan katakan siap. 1, 2, 3. Siap. 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 Ya, Siap. terima kasih. Baik. Agenda kita pada hari ini yaitu tadi sudah pembukaan, kemudian nanti kita akan diskusi tentang aksi nyata tahap B, membuat pertanyaan dan ambil pelajaran, kemudian diskusi penentuan aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi dan menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Kemudian membuat rencana program, bagian judul program atau kegiatan dan latar belakang dari tujuan program. Kemudian penutup. Nah, tujuan dari pertemuan kita, sebentar, sudah tampil Pak? Belum, Bu. Belum Belum, lebih ya. besar. Nah, sudah. Ya, tujuan kegiatan pada hari ini satu, calon guru penggerak mampu memaknai data yang diperoleh dalam tahapan membuat pertanyaan dan ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi, sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak dapat memulai membuat perencanaan program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Sebelumnya, mari kita sama-sama membuat kesepakatan belajar kita agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan nyaman untuk semuanya. Oke, di sini saya sudah menuliskan satu, berpartisipasi aktif. Kemudian satu, berbicara semua mendengarkan. Kemudian fokus pada sesi belajar. Raise hand saat ingin bertanya. Hadir sepenuhnya dan mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini. Silahkan. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Bu. Mungkin tepat waktu bagaimana? Boleh, Bu. Boleh. Tepat waktu. Tepat memulai, tepat mengakhiri, Bu. Iya, setuju Pak. Tepat waktu ya, maksudnya tepat memulai dan mengakhiri. Mudah-mudahan selesai semua tepat waktu ya Pak pada hari ini. Ya. Baik, kita ice breaking dulu ya Bapak-Bapak. Untuk menyemangatkan pada hari ini, ya kita ice breaking dulu. Nanti saya akan munculkan pertanyaan dengan gambar. Nah, silakan Bapak-Bapak jawab. Ya, ini bisa satu kata bahkan lebih. Nah, baik. Ada gambar pisau, R dicoret sama dengan T, gambar laki-laki ya, seorang laki-laki yang menggunakan mahkota, kemudian M. Kira-kira ini membentuk kata apa ya? Gimana Pak Adit?
Pisau tajam. Satu Salah. kata kayaknya ini, Pak. Oh, Iya, betul. Udah kenceng Iya, salah, Bu. betul. Ya, iya pisau betul. tajam. Adit. Pisau tajam ya, ini raja. R-nya diganti T. Iya. Tambahkan M. Jadi pisau rajam. Boleh tepuk tangan buat Pak Adi. Yeay. Luar biasa. Saya punya satu lagi ya, Bapak-Bapak. Ayo. Jangan mau kalah sama Pak Adit. Ini 2 kata juga sepertinya. Ada gambar apa ini, Pak? Pasti tahulah. Ya. Pot, ada tong, Potongan. Potongan Iya. harga. Potongan. iya. Potongan diskon. Potongan Ini diskon. apa label apa nih, Pak? Harga. Harga. Jadi Oh, potongan harga. Potongan harga. Oh, potongan. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Oh, cakep. Yeay. Nah, mari sekarang kita menuju ruang diskusi dengan saya menggunakan Jamboard di sini. Ya, nanti link-nya akan saya masukkan di ruang chat Sudah, ya, Bu, Bapak. sudah. Ya. Kondisi kelas seperti apa sih yang Bapak impikan nih? Mungkin ada keinginan atau ingin membuat kelas yang benar-benar Bapak inginkan. Boleh dituliskan? Oke, Pak Ahmad. Murid aktif dalam berpartisipasi mengikuti pembelajaran. Kemudian ada yang pink ini siapa, Pak? Tolong diberikan nama. Kondisi Saya, Bu. di mana ya, Pak Adit ya. Kondisi di mana peserta didik berani berpendapat. Ya. Silakan Pak Heru. Ini hampir sama ya, Pak Adit. Nah, dulu, ini kalau apa? Saya nggak bisa kebuka. Ya, Pak Ahmad atau mungkin Pak Adit bisa dijelaskan sebenarnya yang berpartisipasi yang seperti apa yang Bapak inginkan? Iya Bu, jadi menurut saya kalau kelas yang saya impikan itu murid-murid itu tidak hanya sekedar mendengarkan instruksi dari guru terus mengerjakan tugas habis itu selesai, tidak. Namun murid-murid itu berpartisipasi aktif tuh Bu, dia menjawab bertanya tentang permasalahan yang diajukan oleh guru, terus juga pembelajarannya itu bisa bermakna gitu Bu, karena berdasarkan dengan kehidupan sehari-harinya, Bu. Iya, baik. Berarti ada interaksi ya, ada tanya jawab antara siswa dan guru, dan rasa ingin tahu dari murid itu tinggi gitu ya, Pak. Kalau Pak Adit, bagaimana Pak Adit? Iya, kalau di sekolah saya sih sekarang sudah lumayan untuk aktif ya, untuk berpendapat gitu. Cuma saya lebih menginginkan lagi anak-anak, seluruh anak-anak itu bisa berpendapat, mengutarakan apa yang mereka pikirkan gitu, tanpa malu, tanpa takut, tanpa ragu, gitu sih Bu. Ya. Jadi anak lebih bebas berpendapat ya. Baik, kelas yang aktif dan menyenangkan ini juga sepertinya hampir sama ya. Sama Bu, iya bersama Bu. Ya, menyenangkan dan aktif. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Potensi apa sih yang ada di kelas yang dapat kita maksimalkan untuk membuat kelas yang kita impikan itu terwujud? Ya, yang tadi sudah Bapak sampaikan di pertanyaan sebelumnya, ingin mendapatkan kelas yang aktif. Berarti potensi apa sih yang sekiranya bisa mendukung kelas Bapak jadi aktif dan anak-anak jadi merasa bebas untuk berpendapat? Seperti yang disampaikan oleh Pak Adit tadi, tanpa ada rasa takut. Ya, silakan dituliskan. Sebagai Pak Adit, dari Pak Adit ini sebagian peserta didik sudah berani berpendapat. Baik.
Ini menarik ini. Berarti hampir tercapai ya Pak impian yang Bapak inginkan tadi ya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, apa yang melatar belakangi siswa Bapak itu menjadi berani untuk berpendapat? Wah, sejak setahun 2 tahun yang lalu itu saya mulai apa ya? Kalau di olahraga itu saya ajak mereka bergantian memimpin di depan. Awalnya di situ, terus saya bertanya, memancing kayak gitu-gitu, akhirnya banyak siswa yang sudah mulai berani berpendapat gitu. Semoga aja dengan sebagian peserta didik yang udah berani berpendapat, dia bisa jadi efek positif buat teman-temannya yang belum berani. Iya, berarti dari metode ya Pak, dari metode dan proses pembelajaran itu sendiri yang menjadi kekuatan Pak Adit untuk membuat anak-anak jadi berani. Mungkin ada yang lain? Pak Ahmad? Pak Fatihin, ada Pak Heru? Pak Ahmad, menggunakan media pembelajaran dari lingkungan. Baik, artinya gimana nih Pak Ahmad? Lingkungan sekolah atau lingkungan yang di luar sekolah? Iya Bu, jadi karena di sekolah itu ada taman ya Bu ya, ada taman dan itu merupakan menurut saya merupakan media pembelajaran langsung dari lingkungan, itu bisa saya manfaatkan dalam pembelajaran, dan potensi-potensi yang seperti itu Bu yang mungkin bisa lebih mendekatkan anak-anak untuk pembelajaran yang bermakna yang tadi saya sebutkan di awal Bu. Iya, baik. Jadi lingkungan sekitar ya Pak yang menjadi kekuatan potensi untuk membuat kelas yang Bapak impikan tadi ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Bapak diminta membuat program, kira-kira program apa yang cocok untuk mewujudkan kelas Bapak yang tadi bebas berpendapat, tadi ada potensi dari metode ya Pak Adit ya, metode pembelajaran yang Pak Adit buat, kemudian juga dari Pak Ahmad membuat pembelajaran yang berbasis lingkungan. Nah, kira-kira program apa sih yang kira-kira yang cocok untuk potensi dan yang Bapak inginkan tersebut? Mungkin Pak Fatihin ingin memberikan masukan, silakan. Bisa dibuka mic-nya. Bentar, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, Atau atas ingin, kesempatannya. ya, Program yang saya lakukan adalah terkait dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik adalah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada peserta didik untuk mengelola pembelajaran, di mana peserta memberikan kesempatan dan masukan kepada peserta lain terkait dengan apa yang dipelajari. Mungkin dengan melalui permainan jigsaw gitu. Ada tim ahli dan ada tim yang difasilitasi. Jadi saling bertukar pengalaman terkait dengan satu kelompok dan kelompok lainnya. Mungkin itu Bu, memberikan kesempatan sepenuhnya kepada peserta didik. Terima Iya. kasih. Baik, terima kasih Pak Fatihin. Jadi ada interaksi antar siswa ya. Jadi potensi itu bisa datang dari komunitas siswa, dari komunitas antar kelas siswa ya Pak. Baik di kelas dan kelas. Baik, dari Pak Heru mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin peserta didik bisa merencanakan pembelajarannya sendiri Bu, seperti yang ini Bu. Tapi tetap berpusat kepada murid ya. Iya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, silakan dituliskan Bapak-Bapak kira-kira program apa ini yang akan dibuat yang bisa diterapkan di sekolah. Community Service. Jadi berbasis project ya Pak Ahmad ya. Iya Bu, betul Bu, berbasis proyek. Nah, Jadi community service-nya apa nih Pak? jadi kalau community service itu bahasa Indonesianya kan kelompok pelayan ya Bu, kelompok pelayanan.
Jadi saya sih menginginkan anak-anak, khususnya anak-anak kelas 6 itu udah bisa tuh Bu memberikan pelayanan kepada lingkungan sekitar. Salah satunya adalah lingkungan sekolah. Anak-anak di kelas 6, karena saya memegang kelas 6, anak-anak di kelas 6 itu secara berkelompok coba mengobservasi dulu nih, layanan apa sih sebenarnya yang kurang terkait dengan terkait dengan hal-hal yang sekiranya ada di sekolah. Contoh, misal ada adik-adik kelasnya yang tidak rapi dalam meletakkan sepatunya. Mungkin nanti mereka akan mengadakan kampanye tuh Bu, atau sosialisasi cara merapikan, pentingnya merapikan sepatu dan lain-lain. Itu Bu mungkin gambarannya Bu. Iya, ya. Terima kasih Pak Ahmad, luar biasa. Bagus sekali nih programnya. Jadi melatih siswa aktif dan peduli terhadap lingkungan ya Pak. Iya, baik. Di sini ada APP, aku pemimpin pembelajaran. Ini dari Pak Adit atau Pak Fatihin? Oh, Pak Adit radio literasi. Wah, menarik sekali nih radio literasi. Jadi anak lebih aktif berbicara, berkomunikasi ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang telah memberikan pendapatnya, gagasannya luar biasa. Semuanya sangat menarik dan ada keberpihakan kepada murid ya. Sehingga yang tadi Bapak inginkan, yang Bapak mimpikan nih, dengan potensi-potensi yang ada dalam metode pembelajaran tadi yang kemudian anak dan kelas teman sebaya, ya bahwasanya standar pengelolaan pendidikan memang mengamanatkan bahwa sekolah perlu melibatkan warga sekolah dan lingkungan masyarakat pendukung untuk mengelola pendidikan dan juga dapat menjalin kemitraan. Jadi tidak hanya lingkungan sekolah, juga dapat meliputi dapat menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga yang meliputi input, proses, output, dan juga tadi sudah ada pelibatan dengan komunitas luar sekolah ya Pak Ahmad, bisa ditingkatkan. Kemudian juga dengan antar siswa, tadi antar kelas yang disampaikan oleh Pak Adit, dan semuanya saling bekerja sama dan tentunya akan mengacu kepada program-program yang berpihak pada murid. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua. Terima kasih atas keaktifannya dan kehadirannya pada hari ini. Boleh kita tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa, sudah memberikan gagasannya dan responnya yang luar biasa. Nah, baik. Untuk itu saya mencoba akan share Mentimeter. Ya, alhamdulillah semua bahagia. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Rahmalia. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.